Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardis Kusmawardana. Dalam video ini merupakan video lanjutan dari video proporsi campuran beton. Dalam video ini akan membahas tentang perancangan campuran beton pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama. Yang pertama, pada perancangan campuran beton adalah kita akan menentukan berat jenis semen pada hasil pengujian material penyusun beton. Berat jenis semen adalah 2,78, berat jenis agregat halus SSD 2,4, berat jenis agregat kasar SSD 2,4, kadar air agregat halus SSD 1,41%, kadar air agregat halus asli 1,07%, kadar air agregat kasar SSD 1,6%, kadar air agregat kasar asli 0,85%. Untuk perbandingan agregat halus dan agregat kasar, pada video sebelumnya tentang proporsi agregat gabungan, yaitu didapatkan perbandingan yang yaitu 35:65 dengan SLAM pada pengujian ini, pada perancangan ini 120 mm atau 12 cm, dan F aksen C sama dengan 35 MPa. Digunakan untuk bangunan gedung. Di sini perancangan campuran beton disusun menggunakan tabel yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama itu tentang kuat tekan yang disyaratkan, MPa. Instruksinya ditentukan jadi sebesar 35 MPa seperti yang di slide sebelumnya. Untuk deviasi standar MPa, di sini saya misalkan kurang baik dengan memiliki deviasi standar yang cukup tinggi, yaitu 7. Kalau misalnya teman-teman dirasa sudah cukup baik dalam pengerjaannya, mungkin dibuat lebih rendah daripada 7. Untuk nilai tambahnya yaitu koefisien, yaitu 1,64 dikali nilai pada nomor 2, yaitu 7. Jadi 1,64 dikali 7 didapatkan 11,48. Untuk kekuatan rata-rata yang ditargetkan yaitu nomor 1 ditambah nomor 3, yaitu 35 MPa ditambah 11,48 MPa. Jadi hasilnya 46,48 MPa. Untuk jenis semen, karena pada bangunan yang akan dibangun perencanaannya yaitu bangunan biasa, dapat digunakan jenis semen tipe 1. Dan jenis agregat, untuk agregat halus menggunakan pasir sungai, berarti alami. Dan untuk agregat kasar, stone crusher, berarti tidak alami atau batu yang dipecahkan. Untuk faktor air semen, kita dapat melihat tabel 2 dan grafik 1 sebagai berikut. Untuk tabel 2, yaitu semen yang digunakan adalah semen Portland tipe 1. Batu yang digunakan untuk agregat kasarnya yaitu batu yang pecah. Umurnya, untuk umur maksimal semen sudah sempurna yaitu pada 28 hari. Jika ditarik ke bawah, didapatkan kekuatan tekannya kira-kira sekitar 37 MPa, dan bentuk pengujian nantinya itu berbentuk silinder. Lalu pada grafik yang nomor 1, seperti ini, yaitu
Pada tabel 2 ini seharusnya untuk fast 0,5, tapi tidak tertulis di dalam tabel 2. Jadi pada grafik ini fastnya 0,5 untuk FC aksen 37 MPa. Maka untuk FC aksen 46,48 MPa membutuhkan berapa fast? Ya, jadi kita tarik seperti ini. Kita buat garis dari 0,5. Kalau sudah menyinggung ditarik ke kiri 37 MPa. Lalu dari gradasi ini ditarik sehingga bersinggungan dengan garis hitam yang sudah kita buat tadi. Nah, pada FC aksen 46,48 MPa ini didapat dari mana? Didapat dari sebentar. Didapat dari kekuatan rata-rata yang ditargetkan, yaitu 46,48. Nah, jadi 46,48 tadi angkanya diplotkan pada kuat tekan rencana pada sumbu Y, lalu ditarik ke kanan sehingga akan bersinggungan dengan gradasi yang kita beri garis merah. Lalu ditarik ke bawah sehingga akan diketahui fase-nya yaitu 0,42. Lalu selanjutnya jenis semen untuk bangun maaf salah. Tadi sampai faktor air semen maksimum kita melihat tabel 4. Didapatkan pada tabel 4. Jadi kita anggap betonnya di luar ruangan karena untuk bangunan. Dianggap juga tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. Jadi jika ditarik ke arah kanan, maka nilai faktor air semen maksimumnya adalah 0,6. Selanjutnya, selam rencana tadi telah ditentukan yaitu 120 mm dan ukuran agregat maksimumnya 40 mm. Kembali ke video sebelumnya pada material penyusun beton pada agregat kasar, ukuran agregat maksimumnya itu adalah 40 mm. Lalu ada kadar air bebas, yaitu kita melihat tabel 3. Pada tabel 3, ukuran butir agregat maksimumnya 40. Untuk jenis agregat batu yang dipecahkan yaitu 205. Nah, ini sebenarnya semuanya digunakan untuk agregat kasar dan agregat halus, yaitu kita menggunakan 175 dan 205. Nah, karena
perbandingan antara agregat kasar dan agregat halus. Untuk agregat halusnya 35 dan agregat kasarnya 65, maka 35, kita kembali melihat pada tabel ketiga, maka 35% dikali 175 ditambah 65% dikali 205, sehingga akan didapatkan nilai kadar air bebasnya 194,5 kg per meter kubik. Lalu untuk jumlah semen, sebenarnya rumusnya untuk mencari faz yaitu berat air dibagi dengan berat semen, sehingga rumusnya dapat dibalik, berat semen di mana berat air dibagi berat faz. Didapatkan angka atau nilai 463,10 kg per meter kubik. Lalu jumlah semen minimum kita melihat pada tabel 4. Jumlah semen minimum untuk beton di luar ruangan bangunan yang tidak terlindung dari hujan dan terik matahari, yaitu 325 kg per meter kubik. Lalu selanjutnya menentukan jumlah semen yang digunakan. Jumlah semen yang digunakan yaitu nilai yang diambil adalah nilai yang paling besar antara pada tabel nomor 12 dan nomor 13. Yang paling besar pada tabel nomor 12 dan 13 adalah nomor 12, sehingga yang diambil adalah 463,10. Lalu persentase agregat halus agregat kasar dalam persen diketahui 35:65 sesuai pada proporsi agregat gabungan pada video yang lalu. Lalu berat jenis relatif kondisi SSD itu dicari dengan cara di mana pada persentase agregat halus dan agregat kasar yang tadi 35 dan 65 dan berat jenis relatif kondisi SSD itu 35% dikali berat jenis kondisi SSD agregat halus yaitu 2,4 ditambah 65% dikali berat jenis kondisi SSD agregat kasar yaitu sama-sama 2,4, sehingga sama-sama menghasilkan angka 2,4. Lalu berat isi beton kita lihat pada grafik 16. Jadi pada grafik 16 ini untuk kadar air bebas tadi kan telah diketahui 194,5, dan untuk berat jenis agregatnya untuk agregat halus dan agregat kasar itu sama-sama didapatkan nilai 2,4, maka ditarik ke arah kiri dengan garis warna merah ini. Lalu pada kadar air ini ditarik ke atas sehingga bersinggungan dengan garis yang berwarna merah yang telah dibuat tadi, lalu ditarik ke kanan. Sehingga dapat diamati dan dapat didapatkan hasil berat isinya untuk beton yaitu 2.224 kg per meter kubik. Lalu selanjutnya berat agregat gabungan. Yaitu
berat isi beton dikurangi dengan berat isi beton dikurangi dengan kadar air bebas, lalu dikurangi juga dengan jumlah semen. Didapatkan nilai sebagai berikut untuk berat agregat gabungan. Lalu berat agregat halus yaitu 35% dikalikan dengan berat agregat gabungan. Begitu juga dengan berat agregat kasar yaitu 65% dikalikan dengan berat agregat gabungan. Lalu untuk rekap proporsi campuran beton untuk SSD yaitu semen banding agregat halus, banding agregat kasar, dan air diplotkan masing-masing didapatkan 463,10, 548,24, 1018,16, 194,5. Sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut dengan cara membagi semen dibagi 463,10, lalu agregat halus dibagi dengan semen, agregat kasar dibagi dengan semen, untuk air dibagi dengan nilai semennya, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan sebagai berikut. Lalu untuk koreksi kadar air asli, ini dimaksudkan untuk misalnya jika tidak terdapat agregat kasar maupun halus pada kondisi SSD, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan agregat asli dalam penyusunannya. Namun harus diamati terlebih dahulu sebagai berikut, yaitu untuk kadar air agregat halus SSD dalam persen 1,41, kadar air agregat halus asli 1,07, kadar air agregat kasar SSD 1,6, kadar air agregat kasar asli 0,85. Di sini untuk agregat kadar air agregat halus SSD lebih banyak daripada kadar air agregat halus asli, sehingga dianggap kekurangan air, maka kadar air agregat halus SSD dikurangi dengan kadar air agregat halus asli, sehingga didapatkan 0,34%. Begitu pula sama persis seperti agregat halus, agregat kasar juga lebih banyak kadar air pada kondisi SSD, sehingga dianggap kekurangan air yaitu didapatkan 0,75%. Jumlah air terkoreksinya yaitu 204 kg per cm kubik. Nilai itu didapat dari jumlah air yang tadi 194,5 ditambah 0,34% dikali berat agregat halus. Lalu ditambah 0,75% dikali berat agregat kasar, sehingga kadar air terkoreksinya yaitu 204. Untuk perancangan campuran beton nomor 23 ini, yaitu proporsi campuran beton terkoreksi, yaitu perbandingan antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Di mana yang terkoreksi adalah berat agregat halus asli didapatkan 546,38. Itu nilai ini adalah nilai dari perhitungan
berat agregat halus dikurangi 0,34% dari dari sini, lalu dikali berat agregat halusnya, didapatkan 546,38 kg per cm kubik. Lalu untuk berat agregat kasar asli, yaitu berat agregat kasar dikurangi 0,75% didapat dari sini, dikali berat agregat kasar lagi, sehingga didapatkan 1010,53, yaitu dikoreksi pada perbandingan yang ini, dimasukkan nilainya yang ini ke sini. Untuk semen tetap, untuk agregat halus dirubah, agregat kasar dirubah dengan nilai yang ini. Lalu airnya menggunakan 204 sesuai pada jumlah air terkoreksi yang didapatkan tadi. Sehingga pada proporsi campuran beton untuk volume rencana dalam kilogram, misalkan kita akan membuat 3 silinder beton dengan diameter 150 mm dan tingginya 300 mm. Untuk volume silinder, rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat kali tinggi, didapatkan nilai sebagai berikut. Dan untuk V3 silinder meter kubik ini maksudnya volume 1 silinder ini dikali 3 karena akan dibuat 3 silinder beton yang tadi. Jadi volume totalnya itu 0,0159 meter kubik. Namun pada praktek biasanya akan terjadi sebuah kesalahan atau error, atau misalnya terjadi penyusutan pada beton. Jadi kita merencanakan volume beton untuk 1 meter kubik, tetapi tidak sepenuhnya selalu 1 meter kubik dengan perhitungan seperti ini. Maka perlu dilakukan penambahan volume atau markup, yaitu volume beton ini dikalikan, misalnya kita akan menaikkan 130% karena pekerjaan yang dilakukan misalnya masih amatir. Jadi untuk volume jagaannya dipatokkan persenan yang cukup tinggi. 130% ini dikalikan dengan 0,0159 akan mendapatkan volume beton jagaannya yaitu 0,021. Lalu nilai 0,021 ini dikalikan dengan dikalikan dengan perbandingan yang sini, yaitu semen dikali, berarti 0,021 dikali 463,10, 0,21 dikalikan 546,38 dan seterusnya, lalu didapatkan hasil semen, agregat halus, agregat kasar, air, yaitu sebagai berikut. Lalu nilai-nilai ini diplotkan lagi ke perbandingan semen, agregat halus, dan agregat kasar, serta air, seperti ini. Maka penambahan volume untuk jagaannya dapat diamati sebagai berikut. Sekian untuk penyampaian hasil perancangan beton yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.